Wah, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustadz yang masih di rumah, yang masih belajar dengan sistem daring. Yakin nih belajarnya dengan sistem daring? Nggak mau kesini mampir dan tinggal berasrama di Al-Mahira IBS Malang? Saat ini Ustadz berada di depan gedung asrama Al-Mahira IBS Malang. Jika kalian bergabung ke sini, Ustadz yakin SMA Al-Mahira IBS Malang menjadi lebih seru loh. Tapi tetap, pada video kali ini kita akan belajar tentang matematika, materinya materi yang baru. Dari materi ini, nanti kita akan banyak melakukan aktivitas berupa menggambar grafik. Jadi tolong dipersiapkan peralatan untuk menggambarnya berupa penggaris, spidol warna, dan lain sebagainya. Saksikan terus video ini hingga akhir. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita ternyata mendapatkan materi yang masih belum dituliskan judulnya di dalam buku. Jadi untuk memahami materi ini harus benar-benar fokus dan benar-benar memahami apa yang Ustadz coba sampaikan dalam video kali ini. Dari awal hingga akhir ya. Judul pada pertemuan hari ini itu adalah sistem pertidaksamaan linier dan linier. Ustadz ulangi, sistem pertidaksamaan linier dan linier. Tidak ada di dalam buku judul itu. Karena kita akan mencari daerah hasil penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dan linier, mungkin agak sedikit berbeda dengan materi sebelumnya. Kita tidak mencari himpunan solusi, tidak mencari HP, tapi mencari DHP, daerah hasil penyelesaian. Karena dia bentuk daerah, maka nanti kita akan melaksanakan aktivitas menggambar. Jadi dipersiapkan alat-alat gambarnya ya. Video kali ini akan Ustadz bagi menjadi 4 tahap. Tahapannya itu adalah 1, seperti di atas ini, kita akan mengenal koordinat kartesius dan sistem kuadran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bagaimana menggambar garis X, garis Y, dan juga garis linier. Yang ketiga, di sebelah kanan bawah ini, bagaimana menentukan daerah dari pertidaksamaan suatu garis. Yang terakhir, yang keempat, di bawah kirinya Ustadz, adalah menentukan DHP atau daerah hasil penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dan linier. Step by step akan coba Ustadz jelaskan, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Amin. Kita masuk pada bagian yang pertama, menggambar koordinat kartesius dan mengenal sistem kuadran. Check it out. Oke, kita masuk di bagian yang pertama, yaitu mengenal koordinat kartesius dan kuadran. Ustadz yakin kalian sudah tahu sih apa itu koordinat kartesius, karena sudah pernah diperkenalkan konsep atau gambarnya ketika kalian masih sekolah di SMP, ya kan? Tapi Ustadz hanya review ya untuk pertemuan kali ini. Dan kenapa harus perlu Ustadz review atau Ustadz beri ulasan? Karena ternyata koordinat kartesius akan sangat berguna ketika kita menentukan daerah hasil penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Saat nonaktifkan dulu. Di sini terdapat 2 garis gitu ya. Ada garis vertikal dan lebih lanjut nanti garis vertikal ini akan disebut sebagai sumbu Y, dan ada garis horizontal yang nanti akan lebih lanjut disebut sebagai sumbu X. Kalau koordinat kartesiusnya mungkin sudah pernah kalian kenal, tapi tahukah kalian atau sadarkah kalian ternyata dengan adanya 2 sumbu X dan Y ini, suatu daerah ternyata bisa dibagi menjadi 4 daerah. Ini ya, ada daerah pertama, kanan atas, daerah kedua, kiri atas, daerah ketiga, kiri bawah, dan daerah keempat, kanan bawah. Nah, kalau kita kasih nama, nanti akan memiliki aturan seperti ini. Daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Mungkin ada yang nanya, apakah daerah 1 harus berada di kanan atas? Nah, di matematika ternyata aturan penamaan daerah dalam koordinat kartesius itu memang sudah ada aturannya. Daerah 1 itu memang ada di kanan atas di sini. Atau ketika nilai X-nya positif dan nilai Y-nya juga positif. Sedangkan kuadran 2 itu ada di kiri atas, yaitu ketika X-nya negatif. Oke, ini sumbu X dan itu daerah negatif. Tetapi Y-nya ketika dia berada di
nilai positif. Kemudian kuadran 3 di sini ketika X-nya negatif dan ketika Y-nya negatif juga. Jadi daerah 3 ini dikenal dengan daerah negatif ya. Dia kebalikannya dari daerah 1, dikenal sebagai daerah positif. Dan yang keempat, kanan bawah, itu adalah ketika X-nya positif tetapi Y-nya negatif. Ustadz, tadi judulnya kan kuadran. Apa itu kuadran? Nah, ternyata kuadran adalah maksud dari daerah yang sudah Ustadz tuliskan di sini. Di koordinat kartesius, kuadran ini merupakan nama lain dari 4 daerah ini. Jadi ketika nanti ditanya mana kuadran 1, ternyata kuadran 1 itu adalah daerah yang ada di kanan atas. Kuadran 2 adalah daerah yang ada di kiri atas, dan kuadran 3 kiri bawah, serta kuadran 4 itu di kanan bawah. Penentuan kuadran ini juga nanti akan sangat berguna ketika kita mempelajari trigonometri. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, di bagian kedua, ternyata kita harus mengenal juga bagaimana cara menggambar garis X, garis Y, dan garis linier. Mungkin ketika kita membicarakan suatu garis yang fungsinya sudah umum, misalnya saja 2X tambah 3Y sama dengan 6. Ya, mungkin kita tinggal sedikit review aja ya, catatan ketika di SMP. Tapi bagaimana kalau seperti ini? Buatlah grafik dengan fungsi-fungsi berikut. Kita mulai dari yang pertama, X sama dengan 3. Ternyata ketika kita membicarakan suatu garis X, misalnya saja X sama dengan 3, langkah pertama yang dilakukan, ya kita kasih nama dulu, atau kita tentukan dulu posisi 3 pada sumbu X itu ada di mana. Di sini 1, karena di sini adalah 0 ya. 1, 2, 3. Nah, ternyata 3 ada di garis, posisinya ada di sini. Terus bagaimana gambarnya? Ternyata gambar X sama dengan 3, kita cukup menarik garis lurus, garisnya vertikal ya, dan itu sejajar dengan posisi si X sama dengan 3 tadi. Nah, di sini. Sehingga kalau kita kasih nama, bisa nih ya, ini namanya garis X sama dengan 3. Oke, how about X equals to negative 1 here? Kemudian bagaimana dengan X sama dengan 0? Ya, posisi 0 di mana? Posisi 0 kan pertengahan antara atau potongan antara sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita tarik garis, ya dia memang berada di posisi yang sama dengan sumbu Y. Apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata ketika X sama dengan 0, dia bisa disebut sebagai garis sumbu Y. Seperti itu ya. Ingat, X sama dengan itu adalah garis yang vertikal. Kita percepat saja. Bagaimana dengan garis-garis yang berikutnya? Kita di sini punya Y sama dengan 3. Nah, berarti cari dulu posisi nilai Y sama dengan 3 pada koordinat kartesius. Kita fokusnya di sumbu Y ya. Di sini 1, 2, 3. Oke, di sini. Kemudian diapain? Ya, ternyata ketika kita membicarakan Y sama dengan, garisnya adalah garis horizontal. Nah, ini disebut sebagai garis Y sama dengan 3. Kemudian Y sama dengan negatif 2. Nah, ini kita bisa kasih nama Y sama dengan negatif 2. Dan yang terakhir, Y sama dengan 0. Ya, kalau kalian paham analogi pada persamaan ini, mungkin kalian akan bisa menyimpulkan ya. Ternyata Y sama dengan 0, ya posisi nilai Y ketika 0 ternyata sama ya, berada di sini. Hanya saja garisnya sekarang horizontal. Dan posisi horizontal ini ternyata menutupi atau sama persis posisinya dengan sumbu X. Sehingga ketika Y sama dengan 0, kita bisa menyebutnya sebagai garis yang mirip atau tepat posisinya di sumbu X. Oke. Bagaimana dengan garis linier? Kita lihat berikut ini.
Oke, bagaimana jika kita sekarang beranjak untuk menggambar persamaan garis, menggambar grafik linier? Ya, untuk menggambar grafik yang bentuknya linier atau garis lurus, selain X sama dengan dan Y sama dengan tadi, ya kita harus tahu dulu fungsinya ya. Mungkin sebagai contoh yang agak mudah dulu ya, yaitu persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, misalnya saja seperti ini. Ya, Ustadz yakin mungkin tinggal di-review catatan di SMP-nya dulu ya. Udah pernah kok kayaknya kalian membuat garis di koordinat kartesius dengan fungsi yang mirip seperti ini, fungsi linear. Kalau dari Ustadz sendiri, Ustadz akan ngasih tips. Tipsnya adalah, pertama, jadikan X sama dengan 0. Yang kedua, jadikan Y yang sama dengan 0. Nanti akan kita dapatkan nilainya apa, gitu ya. Ketika X sama dengan 0, tahap yang ini, maka substitusikan dia ke dalam persamaan linearnya. Nah, kenapa Ustadz bunderin? Karena X-nya dijadikan 0, berarti 2 kali 0 adalah 0. Kalau Ustadz sih membahasakannya ini tidak perlu kita perhatikan. Karena hasilnya adalah 0, maka tinggal tersisa 3Y sama dengan 12. Dan didapatlah Y sama dengan 4. Didata dulu ya, Y sama dengan 4. Ingat, kalau koordinat kartesius itu adalah alamatnya X, Y, berarti 0,4. Sekarang bagaimana ketika Y-nya sama dengan 0? Kalau Y-nya sama dengan 0, sebentar, persamaannya Ustadz. Nah, gini ya. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka yang Y itu tidak perlu kita perhatikan atau ditutup ya. Sehingga sisanya adalah 2X sama dengan 12 dan kita dapat X-nya sama dengan 6. Sehingga X-nya sama dengan 6, hati-hati X, Y ya, berarti 6,0. Oke. Kedua hal ini kita taruh di koordinat kartesius 0,4. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini 4-nya. Dan kemudian 6,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini 6-nya. Nah, untuk menggambar garisnya seperti apa? Tinggal dihubungkan ya. Nah, ini tinggal dihubungkan. Ditariklah suatu garis yang melalui 2 titik tadi. Oke, misalnya seperti ini. Dan voila, kita udah dapat ya. Inilah garis 2X plus 3Y sama dengan 12. Maaf, ini tertutup ya. Usah hapus dulu. Oke. Nah, dapatlah ya. Jadi gambar garisnya seperti ini. Bagaimana dengan grafik yang lain? Contoh yang berikutnya. Baik, misalnya saja untuk contoh yang berikutnya membuat garis linear, grafik linear dengan persamaan ini 5X tambah 2Y sama dengan 10. Ya, sama kayak tadi ya. Jadiin X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, ini kita akan tutup atau kita tidak perlu perhatikan. Maka sisanya adalah 2Y sama dengan 10 dan dapatlah Y-nya 5. Nah, Y-nya 5. Sehingga kita dapat X, Y-nya 0,5. Oke. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, ini kita tutup atau tidak perlu kita perhatikan. Tersisanya 5X sama dengan 10. Kita dapat X-nya sama dengan 2. X sama dengan 2 dan koordinatnya adalah 2,0. Oke, kita langsung taruh 0,5. Kemudian 2,0. Kalau sudah kita dapat alamatnya, ini kita ditebelin dulu biar bisa alamatnya atau posisinya jelas. Tinggal kita tarik garis. Bisa tarik garis. Dan voila, kita dapatlah persamaannya. Garis dari persamaan 5X tambah 2Y sama dengan 10. Bentar ya, ini tadi masih ketutup. Nah, seperti ini. Ini ya. Kita bahas satu contoh lagi untuk membuat grafik linear. Oke, kita bahas contoh yang berikutnya masih berupa grafik untuk fungsi linear. Misalnya aja min 3X tambah 4Y sama dengan 12. Agak sedikit beda ya. Langkahnya gimana tadi? Kita jadikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, ini tidak perlu kita perhatikan. Ini ya. Maka tersisanya adalah 4Y sama dengan 12. Oke. Dan 3 dapatnya. Y sama dengan 3
Sehingga koordinatnya adalah 0,3. Baik, sekarang ketika Y sama dengan 0, berarti 4Y-nya yang tidak perlu kita perhatikan. Dapat sisanya atau yang belum dikerjakan itu adalah negatif 3X sama dengan 12. X sama dengan negatif 4. Kecepatan ya? Ya, semoga sudah biasa ya, karena pindah ruas seperti ini kan sudah ada di materi sebelumnya. Oke, ini Ustaz hapus dulu. Maka kita dapatnya X sama dengan negatif 4. Dan dibuat alamatnya negatif 4,0. Kemudian kita taruh ya. Kita buat garisnya. Nah, gitu ya. Maka persamaan garis yang sudah kita buat ini adalah persamaan garis negatif 3X tambah 4Y sama dengan 12. Nah, sering latihan ya. Ini adalah bagaimana cara menggambar garis X, garis Y, dan garis linear. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Hai, kita sudah masuk di bagian yang ketiga ya, yaitu menggambar daerah pertidaksamaan suatu garis. Ada kata pertidaksamaan nih, berarti kita akan menggunakan notasi-notasi pertidaksamaan. Di contoh pada bagian yang kedua tadi, kita sudah sempat membuat garis X sama dengan 3 ya. Dan juga kayaknya tadi ada X sama dengan negatif 1. Maka akan Ustaz sedikit ubah. Ustaz akan menggunakan simbol pertidaksamaan seperti ini untuk X kurang dari sama dengan 3. Kemudian untuk yang kedua adalah X lebih dari sama dengan negatif 1. Bagaimana sih cara menggambar garis yang memuat simbol pertidaksamaan seperti ini? Ya, sebenarnya hampir sama untuk langkah-langkah awalnya. Kita misalnya mengerjakan yang ini, berarti ditaruh dulu posisi yang tepat X di 3. Oke, 3-nya X kan ada di sebelah sini. Kemudian sama, kita tarik garis seperti ini. Oke. Nah, terus kalau Ustaz nonaktifkan, apa bedanya Ustaz dengan X sama dengan 3? Ternyata kalau dia simbolnya pertidaksamaan, maka ada daerah yang diarsir. Ayo, daerah yang diarsir, daerah yang mana ya? Mungkin kalau garisnya lurus seperti ini masih mudah. Ya, X kurang dari sama dengan 3 kan? Yang kurang dari 3, 2, 1, 0, negatif, dan arahnya ke kiri. Maka, silahkan arsir daerah kiri ini sesuai dengan informasi yang sudah diberikan tadi. Nah, ini mungkin arsirnya Ustaz agak jarang-jarangnya, agak renggang. Sebenarnya ini mungkin lebih bagus kalau dia lebih rapat. Tetapi Ustadz juga harus mengurangi durasi yang Ustadz gunakan karena video kita masih berlanjut. Nah, intinya kurang lebih seperti ini. Ingat, seluruh daerah yang sebelah kirinya garis X sama dengan 3, itu adalah daerah yang nilainya kurang dari 3. Kalau sudah dikasih arsiran seperti itu, maka garis seperti ini sudah bisa disebut sebagai garis X kurang dari sama dengan 3. Sebenarnya kurang tepat ya menyebutnya ini garis. Lebih tepat disebut dengan daerah. Jadi ini adalah daerah X yang kurang dari sama dengan 3. Oke Ustadz, bagaimana dengan yang satunya? Ya, X lebih dari sama dengan negatif 1. Sama seperti langkah-langkah awal, negatif 1 ada di sebelah sini ya. Ustadz kasih agak ke kiri. Kemudian apa? Kita garis dulu. X X lebih dari sama dengan negatif 1. Kalau sudah, ayo, daerahnya ke arah kiri apa kanan? Lebih dari sama dengan ya, berarti ke arah kanan. Nah, seperti ini. Oke. Mungkin biar bervariasi sedikit, Ustaz tambahkan satu contoh dulu untuk yang untuk variabel Y. Misalnya saja adalah Y lebih dari sama dengan 2. Kita tentukan di manakah 2 itu berada. Ingat sumbu Y ya, di sini 1, di sini 2. Saat agak besarkan bilangan 2-nya di sini. Kemudian kita gambarlah garis yang sesuai dengan informasinya, yaitu Y lebih dari sama dengan 2 itu buat dulu garisnya. Oke, seperti ini. Nah, gini ya. Kemudian, nah ini arsirannya kemana nih? Ke kiri atau ke kanan ya? Tetot,
kalau berpikirnya seperti itu sedikit keliru ya. Kalau ngomonginnya Y, berarti dia arsirnya atas atau bawah. Ingat, Y lebih dari sama dengan 2, berarti kan nilainya 3, 4, 5 untuk nilai Y. Berarti yang disumbu Y. Nah, nilai 3, 4, 5, dan ke atas. Oke, itu dia kata kuncinya. Dan ke atas. Ternyata arsirannya ke arah atas. Oke. Wah, ini Ustadz kurang rapi mungkin ya. Nah, nanti jika kalian mulai menggambar daerahnya, usahakan rapi, lebih rapat mungkin garisnya, sehingga nanti bisa terlihat lebih bagus. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini konsep dasar ketika kita membicarakan adanya simbol pertidaksamaan. Dia berupa daerah, tidak hanya garis. Nah, untuk bagian yang terakhir, untuk garis tunggal seperti ini, Ustadz pengen ngasih contoh bagaimana kalau dia hanya kurang dari 5. Dari tadi kan semuanya ada simbol sama dengannya nih. Lah, kalau nggak ada sama dengannya gimana Ustadz? Oke, pelan-pelan ya. Misalnya Ustadz pakai warna apa lagi nih? Warna hitam aja ya. X kurang dari 5. Di sininya kan 3. Ingat X ya. Ini 3, 4, berarti di sini 5. Kita buat dulu garisnya. Nah, setelah kamu menentukan penggaris atau meletakkannya seperti ini, ups, pelan-pelan ya menggambarnya. Kalau tidak ada sama dengan, ternyata garisnya putus-putus. Nah, seperti ini. Putus-putus, dia bukan garis solid atau garis yang nyambung. Kemudian tetap diperhatikan, kurang dari 5 itu kan ke arah kiri. Maka arsirlah ke arah kiri. Nah, yang garis hitam, yang putus-putus ini, kita bisa tulis sebagai X kurang dari 5. Bagaimana jika ada 2 garis langsung digabung dalam satu soal? Nah, bagaimana dengan 2 garis yang langsung digabung? Sebenarnya tadi contohnya sudah ada sih ya. Tapi kan seperti terdiri dari satu persatu. Paling sering yang muncul adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini untuk satu soal. Bahkan ini kadang bukan soal, tapi hanya berupa syarat. Sehingga ini kalian perlu perhatikan. Nah, X lebih dari sama dengan 0. Ingat tadi garis X sama dengan, itu kan jadi sumbu Y. Sedangkan Y sama dengan, itu menjadi sumbu X. Berarti gimana? Kalau X lebih dari sama dengan 0, dia di sebelah kanannya sumbu Y. Berarti daerah yang ini. Kemudian, bagaimana kalau Y lebih dari sama dengan 0? Kalau Y lebih dari sama dengan 0, berarti dia ke atas, karena lebih dari ya. Dan ke atas dari sumbu X. Ingat, karena Y sama dengan itu adalah sumbu X. Bentar ya, oke, seperti ini. Oke, Ustadz, ini sudah ada 2 garis yang numpuk. Bagaimana kami menentukan solusinya, daerah hasil penyelesaiannya? Ternyata, ingat nggak teori pada garis bilangan? Daerah yang paling banyak kena arsir itu adalah daerah yang jadi solusi. Sehingga pada kasus ini, sebenarnya yang jadi daerah solusi dari 2 pertidaksamaan itu, atau sistem pertidaksamaan ini, adalah daerah yang ini. Nah, ini kan 2 kali kena arsir nih. Ini ya. Misalnya Ustadz perpanjang ya garisnya. Nah, ini yang hijaunya sampai ke kanan karena dia adalah wait a minute. Oke. Nah, kemudian yang birunya juga ke atas Ustadz perpanjang. Nah, kalau kita lihat ternyata yang kena 2 kali arsir kan daerah yang ini. Nah, jadi daerah inilah yang nanti disebut daerah penyelesaian atau solusi dari 2 pertidaksamaan yang di sebelah kanan. Kalau Ustadz kaitkan, ternyata ini disebut kuadran 1. Ingat ya, di bagian awal. Jadi kuadran 1-nya nanti mulai dipakai di sini. Ketika kita membicarakan 2 batas ini, maka ini yang dibicarakan adalah kuadran 1. Oke, nanti dikembangkan sendiri ya. Kita lanjut dulu bagaimana dengan garis linier. Nah, bagaimana dengan garis yang linier? Sebagai contoh, tadi kan kita sudah sempat ya buat
beberapa garis lurus yang persamaannya berapa tadi? 2x plus 3y sama dengan 12 ya. Akan coba Ustadz ubah dengan simbol lebih dari sama dengan 12. Nah, ini bagaimana ya menggambarnya? Ternyata hampir sama sih untuk langkah-langkah awalnya ya. Ini ketika x-nya 0, maka dapatnya y-nya sama dengan 4. Atau 0,4. Nah, untuk tahap awalnya masih sama ya. Ketika y-nya yang sama dengan 0, maka x-nya adalah tadi sama dengan 6. Ayo sambil direview ya. Kalau kalian tanpa melihat catatan yang tadi, masih bisa ngikutin apa tidak? Kita tentukan dulu 0,4, 34 di sini, 6, 6,0 di sini. Sebentar ya. Oke, seperti ini. Menaktifkan dulu. Tadi dapatnya sebelah sini 4, di sebelah sini 6. Oke. Saat kan ada simbol pertidaksamaan, berarti dia daerah arsir. Nah, untuk daerah arsir ini paling mudah kalau dia berupa persamaan seperti ini, tidak bisa ya kita menentukan atas apa bawah, kiri apa kanan. Kan garisnya miring. Sehingga kita akan mengujinya dengan titik di luar garis itu. Jadi misal nih, tadi 2x tambah 3y, di ruas kanannya 12, dan simbolnya harus lebih dari sama dengan. Gitu ya. Kita coba pilih satu titik termudah yang tidak berada di garis. Kamu boleh memakai 0,1 di sini, boleh memakai 5,0 yang di sini, karena mereka tidak ada di garis. Atau mungkin 0,2, atau 1,0. Tapi, kalau Ustadz sendiri, yang paling gampang adalah dengan menggunakan 0,0. Ya, coba kita substitusi. Wait. 0,0. Apa yang terjadi kalau pertidaksamaan ini kita substitusi dengan 0,0? Subs dengan 0,0. X-nya 0 berarti 2 kali 0 tambah Y-nya 0, 3 kali 0. Apa hubungannya dengan simbol ini? Bentar ya, saya kecilkan lagi. 2 kali 0 adalah 0, tambah 3 kali 0 adalah 0. 0 tambah 0 adalah 0, lebih dari sama dengan 12. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, nak, kalian sekarang diminta untuk pertanyakan benarkah atau salah kalimat yang ada di hitungan kita. Coba dibaca ini. 0 lebih dari sama dengan 12. Benar atau salah? 0 lebih dari sama dengan 12. Salah ya. Karena salah, maka daerah yang memuat 0,0 itu bukan daerah solusi. Sehingga daerah solusinya yang mana? Nah, yang lawan dari daerah yang memuat 0,0. Berarti daerah yang serong ke kanan atas gini ya. Bisa ulangi ya. Kenapa kok daerah yang atas ini atau ke kanan atas ini yang dari daerah solusi? Karena tadi kita sudah uji coba dengan 0,0 dan 0,0 berada di kiri bawah. Ustadz mungkin membahasakannya gitu aja ya. Ternyata membuat pernyataannya salah. Sebab 0 lebih dari sama dengan 12 salah. Berarti kalau salah, maka daerah lawannya yang menjadi solusi. Gitu ya. Semoga bisa dipahami, diulang-ulang lagi video yang ini. Kita coba sekarang grafik yang kedua. Oke, grafik yang kedua, Ustadz mungkin mencoba dengan soal yang ini. Oke, kita langsung aja ya. Ketika X-nya 0, maka dapatnya Y-nya sama dengan 3 atau 0,3 ya. Ayo, sudah bisa enggak nih? Sudah mulai cepat belum ya? Semoga ya, amin. Ketika Y-nya 0, ternyata X-nya negatif 4. Nah, dibuka lagi catatannya tadi ya. Negatif 4,0. Kita taruh dulu 0,3 di sini. Negatif 4,0. Oke, di sini ya. Ini negatif 4-nya. Oke, ini kita udah dapat garisnya. Kemudian, ayo, gimana tadi langkahnya? Pakai uji titik. Uji titik yang tidak berada di garis. Dan cari yang paling gampang ya. Kalau Ustadz sih menggunakan 0,0 lagi ya. Nah, karena kebetulan 0,0 tidak berada di garis. Kalau kita substitusi,
Ternyata 0 min 3 kali 0, karena x-nya diganti 0, 4 kali 0 gitu ya, kurang dari sama dengan 12. Negatif 3 kali 0, 0, 4 kali 0 juga 0, 12, 0 tambah 0 adalah 0, 0 kurang dari 12. Kemudian, ayo, ditanyakan, apakah benar 0 kurang dari sama dengan 12? Benar! Karena benar, maka daerah yang memuat 0,0 itu adalah daerah yang harus kita arsir. Daerahnya kemana? Ke kiri bawah ini ya. Nah, ini jadi daerah solusi dari pertidaksamaan yang kita buat di sebelah kanan ini. Gitu ya, oke? Mungkin kurang lebih seperti itu bagian ketiga ini. Nah, bagian yang terakhir nih. Bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian daerah hasil penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Oke, kita masuk di bagian akhir. Jika ini adalah suatu soal, serangkaian dalam satu soal, maka kita mau tidak mau harus pelan-pelan untuk mengerjakannya. Ingat, tentukan di HP daerah hasil penyelesaian, itu nanti berupa arsiran gambar, bukan himpunan pakai kurung kurawal ya. Saat percepat, seperti yang tadi sudah kita dapatkan informasinya. Oke. Kita coba ya, mulai dari garis yang merah dulu. Oke, seperti ini. Kalau Ustadz boleh saran, langsung aja diarsir ya. Jadi diuji dan langsung diarsir. Kita coba ya. Ketika kita menggunakan 0,0 untuk pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 12 ini. Nah, kalau hitungan yang ini, nanti hitungannya di kertas coretan aja ya. Atau bukan di kertas yang akan dikumpulkan jika berupa tugas. Tadi dapatnya 2 kali 0 tambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 12. Ustadz percepat ya. 0 lebih dari 12 dan itu adalah salah. Berarti yang ini 0,0 itu salah, berarti kita harus arsirnya ke daerah atas. Kemudian, bagaimana dengan yang hijau atau persamaan yang kedua? 0,5 ada di sini. Kemudian 2,0 ada di sini ya. Nah. Oke. Nah, sekarang daerah mana yang diarsir? Kita coba tadi pakai 0,0 untuk pertidaksamaan yang kedua. Kurang dari sama dengan 0. Kalau kita substitusi 0,0, 5 kali 0, dan 2 dikali 0. 0 ya, 5 kali 0, 0, tambah 2 kali 0, 0 juga. 0 tambah 0 adalah 0, kurang dari 10. Benar ya? Maka yang hijau, yang 0,0, 0,0 di bawah, karena benar, berarti arsir dia ke bawah. Wow, sudah mulai terlihat ya. Kemudian jangan lupa, tadi sudah kita arsir untuk 2 ini. Jangan lupa juga untuk ini ya. Nah, ini biasanya disebut syaratnya. X lebih dari sama dengan 0, berarti dia ke arah kanan. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0, itu adalah ke daerah atas. Oke, cukup banyak warna yang kita pakai. Yang menjadi pertanyaan adalah manakah daerah yang paling banyak kena arsir? Aduh, bisa bingung ya. Ya, karena Ustadz yang buat soal, Ustadz kasih tahu aja dulu nih ya. Ternyata daerah yang paling banyak kena arsir itu adalah daerah yang kecil ini. Nih. Coba kalau Ustadz hilangkan warna hitamnya. Sep, sep. Kalau kita lihat, apakah dia ada biru? Ada birunya. Apakah dia juga kena warna ungu? Juga ada. Warna merah juga ada. Warna hijau juga ada. Kalau daerah yang ini, dia tidak kena daerah merah. Oke. Kalau daerah ini hanya ungu. Kalau daerah ini cuman biru, merah, dan ungu. Nih, merah, biru, dan ungu ya. Tetapi dia nggak kena hijau. Oke. Begitu juga dengan ini, hanya ungu. Ini hanya merah. Ini hanya biru dan hijau. Di sini malah nggak ada kena warna. Jadi daerah yang kecil ini nak yang jadi solusi. Wow. Gimana ini ya cara membuatnya? Nanti kalau kalian mengerjakan soal,
yang jadi pilihan jawaban adalah daerah yang kecil itu. Ustadz punya tips untuk mempermudahnya, coba diperhatikan dulu. Oke, nah ini tips dan trik dari Ustadz ya. Ini Ustadz sudah menggandakan grafik yang di sebelah kiri, Ustadz paste di sebelah kanan, dan untuk daerah arsirnya Ustadz hapus dulu. Coba kita fokus ke gambar yang baru. Nah, bagaimana biar lebih cepat atau lebih mudah? Hanya tips ya, boleh digunakan, boleh tidak. Seperti yang sudah Ustadz jelaskan di awal, ada istilah kuadran kan ya? Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dan kuadran 1, tadi pada pembahasan yang bagian ketiga apa kedua ya? Ini adalah pertidaksamaan yang memuat atau yang membatasi daerahnya di kuadran 1. Sehingga kita cukup fokus hanya di kuadran 1. Gitu ya. Tadi kita udah dapat untuk yang warna merah, dia arsirnya ke atas. Kemudian untuk yang warna hijau, tadi udah dapatnya di arsirnya ke bawah. Oke, udah deh. Kira-kira yang mana daerah yang jadi solusi? 1, ini udah nggak mungkin. Karena dia bukan kuadran 1. Daerah ini juga nggak mungkin. Daerah ini juga nggak mungkin. Karena dia tidak di kuadran 1. Berarti kuadran 1 hanya di sini. Fokus di kuadran 1 dan cari daerah yang paling banyak kena warna. Mungkin perlu di zoom gitu ya. Kita lihat ya. Dan ternyata daerah yang paling banyak kena warna adalah yang sekecil ini. Oke. Nah, nanti di beberapa soal akan berbeda-beda ya. Bisa saja daerah yang bagian sini, atau yang bagian sini, dan lain-lain sebagainya. Bisa saja kuadran 2. Gitu ya. Inilah contoh yang singkat menurut Ustadz, karena hanya beberapa satu soal ya di bagian akhir ini yang Ustadz sempat jelaskan. Semoga kalian bisa memahaminya, dan biar maksimal ya memang harus sering latihan ya. Oke, mungkin itu dulu pertemuannya. Diulang-ulang lagi videonya. Terima kasih, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء